Halo, welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman para pendaftar seleksi P3K Guru, simak video ini sampai habis ya. Siapa tahu dari beberapa pertanyaan pada video aku ini adalah salah satu jawaban yang membuat kalian bingung. Saya guru bahasa Indonesia di SMP negeri dan terdaftar aktif di Dapodik sudah 6 tahun mengajar. SMP tempat saya ngajar buka formasi 2 kuota, namun ada 3 orang yang honorer. Apakah saya harus daftar di sekolah saya atau bisa di sekolah lain? Semua yang terdaftar di sekolah induk maka wajib mendaftar atau secara otomatis akan terdaftar di sekolah tersebut. Jika kuota hanya 2, maka 3 orang akan bersaing. Diambil 2 kuota saja dan 1 lainnya yang tidak berhasil atau gagal dalam seleksi itu akan ikut tes tahap 2 untuk mengisi kekosongan di sekolah lain yang tersedia formasi. Saya guru SD sebagai guru kelas. Ijazah saya pendidikan matematika. Apakah saya bisa ikut seleksi P3K Guru sebagai guru kelas? Jawabannya adalah bisa, sesuai dengan SE Dirjen GTK nomor 1460. Pendidikan saya S1 Pendidikan Biologi, terdaftar aktif di Dapodik, namun sekolah saya mengajar tidak membuka formasi. Apakah saya ikut seleksi P3K? Bisa ya, daftar di sekolah lain dalam satu instansi. Artinya, Bapak Ibu bisa daftar di instansi yang sama dalam satu kabupaten, misalnya pemerintah kota Salatiga, berarti Bapak bisa mendaftar di instansi pemerintah kota Salatiga, tetapi di sekolah lain yang terdapat formasi serta linier. Sekolah saya ada 3 guru honorer yang masuk Dapodik sejak lama. Namun sekolah kami hanya membuka 1 formasi. Apakah kita harus daftar di sekolah yang sama? Jawabannya adalah iya. Jadi ketiga orang honorer ini harus daftar di sekolah tersebut. Pada tes tahap 1, itu mereka akan bersaing untuk diambil 1 orang saja. Kemudian 2 orang lainnya itu akan ikut tes tahap 2 atau 3. Saya guru honorer di Kabupaten A dengan jurusan seni budaya. Tapi di Kabupaten A tidak ada formasi. Apakah bisa ikut P3K di kabupaten lain? Bisa, namun nanti ada di tahap 3. Karena tahap 1 dan tahap 2 tidak boleh lintas kabupaten. Ini pun juga jika masih tersedia formasi yang kosong. Saya guru swasta pendidikan bahasa Indonesia. Sesuai aturan saya ikut tes tahap 2. Yang saya tanyakan apakah saya daftar besok pas tahap 2 dibuka atau sekarang. Jadi begini, mau ikut tes tahap 1, tahap 2, tahap 3, mau dia guru XK2, guru honorer, kemudian swasta, PPG, semua pendaftaran ada di tahap pertama, yaitu tanggal 30 Juni sampai dengan 21 Juli.
dengan mengakhiri proses pendaftaran dan cetak kartu pendaftaran, walaupun tidak memiliki formasi. Nanti setelah tes tahap 1 ini selesai, maka akan ada jadwal untuk pemilihan tes tahap 2. Nah, di situ nanti baru bisa tentukan Bapak Ibu daftar di mana. Saya lulus S1 November 2020 dan punya sertifikat pendidik PGSD, tapi saya nggak pernah ngajar di SD, nggak punya dapodik. Apa bisa ikut P3K? Bisa, nanti ikut di tahap 2 setelah tes tahap 1 selesai dan masih ada formasi kosong yang tersedia. Ingat, kalian tetap buat akun, kemudian daftar, hanya saja bedanya kalian nggak akan ngisi formasi, tetap akhiri proses pendaftaran. Kalau kita udah akhiri proses pendaftaran, apakah masih bisa ubah lokasi formasi? Jadi apapun pilihan kalian, mau CPNS, P3K guru, P3K non guru, kalau kalian sudah mengakhiri proses pendaftaran, maka tidak ada yang bisa dirubah. Maka hati-hati dalam proses pendaftaran, unggah berkas dan sebagainya kan harus baca dengan teliti sebelum akhiri proses pendaftaran. Jadi kalau udah klik akhiri proses pendaftaran, bentuk kesalahan apapun itu menjadi tanggung jawab pelamar atau pendaftar, bukan sistem. Makanya kalian harus hati-hati. Pas saya unggah dokumen ada kolom sertifikat pendidik. Saya kan nggak punya, itu dicentang juga nggak sih? Semua dicentang biru walaupun kalian tidak punya serdik atau tidak unggah serdik. Seperti video yang pernah aku upload sebelum ini. Kalian bisa lihat aja video aku. Jadi pastikan tidak ada satu centang pun yang tertinggal. Saya guru kelas di SD tapi ijazah S1 ekonomi. Apakah bisa daftar P3K? Umur juga udah 42 tahun. Bisa asal sesuai dengan Dirjen SE Dirjen GTK nomor 1460. Kemudian untuk umur, justru untuk P3K ini memprioritaskan buat mereka yang udah lebih dari 35 tahun. Ini minimal usianya adalah 20 tahun dan maksimal men 1 masa pensiun. Jadi kalau untuk guru berarti 59 masih bisa untuk mengikuti seleksi. Apakah benar daftar P3K guru harus punya NUPTK dulu? Enggak ya, jadi buat kalian yang mau daftar seleksi P3K enggak harus punya NUPTK dulu. Kalau udah punya, ya itu lebih bagus. Saya guru agama di bawah Kemenak selama 6 tahun dan terdaftar di Simpatika. Apakah bisa daftar P3K? Jadi mohon maaf, untuk Bapak Ibu yang terdaftar di Simpatika, itu untuk seleksi P3K harus terdaftar di dapodik sekolah masing-masing. Tidak ada yang di Simpatika dan sebagainya. Jadi semua yang masuk di dapodik. Kecuali guru lulusan PPG, itu memang tidak harus terdaftar di dapodik. Saya S1 Pendidikan Sejarah. Pas pilih jabatan muncul 3 pilihan, guru ekonomi, geografi, sejarah. Aku pilih yang mana, takutnya malah salah pilih. Jadi saya sarankan kalau memang pilihan muncul 3, itu pasti sistem sudah merekomendasikan atau memilihkan yang pas, artinya semuanya linier. Tetapi saya sarankan kalian pilih yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kalian. Pilih aja yang guru sejarah. Saya guru honorer di sekolah negeri SD, tapi ngajar di 2 sekolah. Sekolah A ada formasi, sekolah B juga ada formasi sesuai ijazah saya. Saya daftar di sekolah A atau B. Jadi begini, walaupun kalian mau daftar lebih dari satu sekolah, terdaftar atau pernah mengajar di satu sekolah, di lebih dari satu sekolah,
mau 2, 3, 4, 5 sekolah, itu kalian pasti ada yang namanya sekolah induk. Nah, sekolah induk itulah di mana kalian terdaftar Dapodik. Jadi artinya kalian harus daftar di mana kalian terdaftar Dapodiknya. Sama nggak sih Serdek dengan Akta 4? Berbeda. Jadi kalau Serdek itu lulusan PPG ya, dia punya tiket emas atau nilai emas. Pas saya unggah scan KTP, gagal terus padahal ukuran sudah di bawah 500 KB. Kenapa ya? Jadi untuk unggah dokumen scan KTP, kalian harus perhatikan pada video yang pernah aku unggah sebelumnya. Untuk maksimal 500 KB, kalau memang sudah kurang dari 500 KB, apakah ukuran kalian itu udah minimal 100 KB, karena juga ada minimalnya yaitu 100 KB. Dan tipe scan-nya itu adalah JPG, bukan PDF ya, JPG. Oke Bapak Ibu, mungkin ada salah satu pertanyaan yang ada pada video aku ini. Jika tidak ada, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nanti mudah-mudahan aku bisa menjawab. Semoga video aku ini bermanfaat ya. Terima kasih.